Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda berapa banyak video yang diupload di dunia dalam sehari? Hanya untuk platform YouTube saja sekitar 3.600-an video dalam semenit. Belum dari platform lain seperti Facebook dan Instagram. Jadi, berapa besar kemungkinan Anda menonton video saya ini ketika saya upload jika berpatokan pada statistik tadi? Sangat kecil sekali. Kemungkinan kecil itu kita sebut qadarullah, kehendak Allah. Kira-kira kenapa ya Anda ditakdirkan nonton video saya? Pagi ini ketika Anda bangun, kira-kira sudah tahu pasti apa saja yang akan Anda lewati hari ini? Saya rasa tidak ya. Nah, tanpa Anda ketahui, pagi ini ternyata Anda ditakdirkan nonton video saya. Saya percaya pertemuan kita melalui video saya ini bukan sekedar kebetulan saja. Allah tidak bermain-main ketika mengatur jagat raya. Mari kita bedah kira-kira alasannya. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang membiayai perjalanan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bisa dalam rangka berhaji, bisa juga dalam rangka berumroh. Menurut Anda, berhaji atau berumroh itu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier? Kalau berpatokan dari rukun Islam, seharusnya kebutuhan primer ya. Beribadah ke tanah suci adalah fondasi utama yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim untuk hidup layak disebut beriman Islam. Tapi kenyataannya, jangankan diperlakukan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder pun jarang. Lalu, kenapa haji dan umroh ini sering-sering diperlakukan sebagai kebutuhan tersier? Kebanyakan orang ketika ditanya kenapa belum berhaji atau umroh, salah satu kendalanya adalah dana. Sudah berniat, tapi tidak ada dana. Seberapa besar sih pengaruh dana ini kepada keinginan seseorang untuk berumroh atau haji? Mari kita cari tahu. Untuk haji, kita membutuhkan dana pendaftaran untuk pembelian porsi haji sebesar 25 juta. Sedangkan untuk umroh, tergantung dari wilayah keberangkatannya, rata-rata di angka 20 hingga 30 juta. Besar juga ya. Maklumlah jika ibadah umroh dan haji terasa jauh jika kita berpatokan pada dana. Mungkin ada yang sudah menabung, tapi belum cukup sehingga menunda keberangkatan atau menunda untuk mendaftar haji. Lalu bagaimana jika takdir saya bertemu Anda saat ini ternyata ditugaskan untuk mengabarkan kepada Anda bahwa dana sebenarnya tidak pernah menjadi masalah ketika kita sudah berniat untuk beribadah haji atau umroh? Disinilah perusahaan saya, PT Federal International Finance, bersama brandnya Amitra Syariah Financing dapat membantu Anda. Perusahaan pembiayaan, boleh nggak sih ibadah menggunakan pembiayaan? Tak perlu khawatir, kami pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah Amitra tersertifikasi dan bagian dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dan juga diawasi OJK loh, jadi tidak perlu khawatir ya. Mari kita lanjutkan mencari tahu alasan kenapa Anda menonton video saya ini. Untuk ibadah haji yang umumnya kita harus memiliki dana kontan sebesar 25 juta dulu baru bisa mendaftar antrian, perusahaan saya memberi kemudahan lain. Silahkan daftar dulu dengan syarat mudah hanya mentorkan KTP, KK, dan administrasi sebagai dokumen pengajuan, tanpa uang muka, tanpa menabung, kami akan membiayai porsi antriannya. Sambil menunggu panggilan Anda untuk berangkat haji, dana bisa Anda angsur dengan angsuran yang ringan dan jangka waktu yang panjang. Ini berlaku juga untuk umroh. Bedanya, untuk umroh, Anda bisa berangkat dulu tanpa menunggu biaya umrohnya lunas. Kenapa menyegerakan itu penting? Kesannya dipaksakan ya. Untuk pertanyaan ini, seharusnya kita bisa belajar dari COVID-19. Sebelum pandemik, banyak yang sudah memiliki dana kontan, tetapi menunda keberangkatan dengan alasan ingin memilih waktu yang tepat. Bisa saja ini hanya alasan. Di sini kesalahannya, niat baik itu harusnya disegerakan. Kita tidak pernah tahu di masa depan kapan usaha kita tidak memiliki daya apa-apa. Bisa saja seperti sekarang pandemik menghalangnya, bisa saja juga usia. Untuk itu, segerakanlah. Bicara soal usia, mungkin Anda khawatir ya mengambil pembiayaan untuk ibadah sedangkan kita tidak tahu usia sampai di mana. Kekhawatiran ini harus dihilangkan juga. Amitra memiliki asuransi jiwa dilengkapi dengan opsi proteksi dari asuransi Astra Syariah dengan kontribusi terjangkau. Apakah harus menyerahkan jaminan untuk pembiayaan ini? Jawabannya tidak. Kedua pembiayaan ini tanpa jaminan.
Anda tidak perlu menyerahkan aset sebagai jaminan pembiayaan. Bagaimana soal pembayaran angsurannya? Pembayaran angsuran di Amitra mudah sekali, bisa dilakukan di lebih dari 200.000 payment point rekanan. Lalu apakah Amitra pembiayaan terpercaya? Tidak hanya Anda saja yang mempercayai Amitra. Amitra telah dipercaya oleh lebih dari 30.000 jemaah dan rekanan terpercaya. Apakah Anda sudah menemukan alasan mengapa kita ditakdirkan bertemu hari ini? Kemudahan sudah datang di hadapan Anda. Saya sudah menjalankan kehendak Allah untuk memberi Anda solusi bagaimana cara mudah ke Baitullah. Ternyata, dana tidak pernah jadi masalah bersama Amitra. Jadi, kira-kira apa ya yang menghalangi Anda ke Baitullah? Semoga saja bukan karena menjadikan rukun Islam adalah kebutuhan tersier. Sambutlah kemudahan menabung bekal di akhirat bersama Amitra. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.